sahabat Foodies. Selamat datang lagi nih di Foodies on Sharing. Tentunya program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Nah, Foodplanners Foodies on Sharing ini didedikasikan untuk kemajuan seluruh foodplanners yang ada di Indonesia. Sebelumnya salam kenal, saya Citra nih akan nemenin sahabat Foodies dalam kegiatan sore hari ini. Dan tentunya nih saya nggak sendirian ya. Foodies hari ini akan invite nih narasumber tentunya dengan pembahasan yang menarik ya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan CEO dan juga CFO dari salah satu brand coffee shop di Bandung nih. Nah, mungkin teman-teman di Bandung boleh lambaikan tangannya, boleh absen dulu nih dari daerah mana aja ya. Oke, di sesi hari ini kita bakal spill perjalanan bisnisnya, mulai dari ide awal, terus juga tantangan yang dihadapi, sampai dengan strategi nih, gimana cara membangun identitas brandnya yang kuat ya. Nah, kira-kira brand apa nih, kita akan ketemu dengan siapa juga. Makanya Foodplanners jangan lupa untuk simak Instagram Live sore hari ini sampai akhir ya. Nanti saya juga akan bagi-bagi voucher nih untuk setiap pembelian e-course kelas Wow Factor untuk roketkan sales dan omset bisnis kuliner nih. Spesial buat teman-teman yang nonton akan dapat voucher belajar sebesar Rp100.000 nih untuk 5 orang pembeli pertama. Nah, nanti untuk detailnya aku bakalan spill di akhir ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk nantikan sharing hari ini ya. Oke, sebelum kita sharing-sharing juga nih, mungkin di sini juga masih banyak juga nih yang belum tahu Foodies atau mungkin followers baru Foodies yang kayaknya bertanya-tanya nih sebenarnya Foodies itu ada apa aja ya. Nah, jadi teman-teman nih Foodies Academy ini teman-teman bisa belajar dan juga tentunya berkarir ya di industri kuliner dengan visinya changing people life through F&B education. Nah, jadi buat teman-teman foodplanners yang mungkin belum bergabung ya dengan komunitasnya Foodies, saya teman-teman bergabung ya karena sudah ada 100.000 lebih teman-teman foodplanners yang telah teredukasi di Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa kunjungi channel Telegramnya Foodies di t.ms/FOODIZZID. Nah, di sana bakalan ada update nih mengenai perkembangan dan juga isu-isu terkini di bisnis kuliner ya. Akan ada juga update ilmu-ilmu bisnis kuliner baru juga ya teman-teman setiap harinya. Akan ada juga mungkin info-info menarik juga ya. Dan Foodies juga punya channel YouTube ya, ada Foodies Channel. Nah, di sana udah lebih dari 1.000 lebih video ya teman-teman yang bisa teman-teman akses secara gratis ya. Oke, boleh aku cek dulu kali ya, ini suara aku udah terdengar mungkin teman-teman atau kecil? Gimana nih suaranya? Jelas ya? Oke. Foodplanners nih, tadi kan aku juga udah spill nih di awal kita bakalan ngobrol dengan salah satu brand coffee shop di Bandung ya. Nah, hari ini kita bakalan ketemu sama CEO dan juga CFO dari Kopi Warga. Nah, ayo siapa nih yang udah jelas enak. Oke, mantap nih Kak Urip, Kak Ats, thank you. Kita hari ini bakalan ketemu sama Kak Fauzan Fatwa dan juga Kak Hanifah Hasna nih dari Kopi Warga. Nah, mungkin yang udah ke Kopi Warga boleh diangkat tangannya. Boleh komen-komen ya teman-teman. Nah, bahasan sore hari ini juga menarik ya. Kita bakalan kupas nih strategi membangun identitas brand yang kuat ya. Strategi Kopi Warga dalam mengembangkan USP. Nah, kita bakalan ngobrol-ngobrol, jadi teman-teman bisa siapin ya pertanyaannya, karena pastinya bakalan banyak banget insight-insight yang didapat di sore hari ini. Catatan juga jangan lupa untuk disiapkan ya. Nah, Kopi Warga ini juga punya konsep yang unik nih teman-teman. Mereka mengusung tema dari warga untuk warga. Wah, bener-bener ya mencerminkan kedekatan juga nih sama emosionalnya juga ya sama konsumennya. Nah, di sini juga nggak cuman menyajikan kopi, tapi juga terlibat langsung nih dalam proses produksi biji kopinya. Nah, ini juga spesial banget karena kopinya ini berasal dari petani binaan di kawasan Pangalengan. Wah, unik banget ya. Jadi mengedepankan sustainability juga ya melalui kelompok tani agro Nusantara yang mereka bentuk sendiri. Nah, ini aku juga jadi penasaran nih dan pengen tanya-tanya detailnya seperti apa. Jadi teman-teman juga boleh disiapin pertanyaannya, nanti boleh di kolom komentar atau di kolom Q&A nih sebelah kanan ya. Tapi
Mungkin biar nggak kelewat di kolom Q&A sebelah kanan, tapi di kolom komentar juga boleh ya. Oke, teman-teman, sambil aku invite narasumber sore hari ini ya, yang nonton jangan lupa untuk di screenshot lalu juga diupload nih ke story-nya masing-masing, dan juga tag ke @foodies.id, @videofatwa atau @hanifhsnr dan juga kopiwarga.id ya teman-teman, keseruan hari ini. Nih sambil nunggu boleh mungkin teman-teman yang udah join ada dari daerah mana aja dan juga brandnya apa aja nih, boleh di kolom komentar ya teman-teman. Halo. Wah, dari Bogor hadir. Ayo dari mana lagi nih? Oke. Halo, Kak. Kalau Halo. gimana nih, suara aku udah jelas belum ya atau kekecilan? Aman. Aman sih. Aman. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing sama foodpreneur semua. Gimana kabarnya Kak Hanifa, Kak Fauzan? Baik ya? Baik. Alhamdulillah, baik. Ini berarti lagi di outlet. Betul. Ya? Aku juga pernah ke Kopi Warga, pernah WFC di sana sambil meeting juga. Oh iya. Iya. Oke, sebelum mulai sesi live sore hari ini, mungkin boleh perkenalan dulu Kak Fauzan, Hanifa, silakan. Boleh. Halo teman-teman Foodies ya, nama aku Fauzan dan aku selaku CEO-nya Kopi Warga saat ini. Dan di sebelahnya aku boleh kenalan? Halo, kenalin aku Hani. Sekarang aku jadi CEO dan analisnya Kopi Warga. Salam kenal semuanya. Tahu juga Kak. Oke. Mungkin boleh diceritain sedikit juga mungkin Kak tentang Kopi Warga. Awal mulanya gimana nih? Apakah emang sebelumnya juga pernah bergelut juga di dunia F&B atau ini sebenarnya pertama kali bikin bisnis kuliner kah atau gimana nih ceritanya? Mungkin aku kali ya cerita. Sama Mbak Hani aja. Jadi Kopi Warga itu sebenarnya kita tuh mulai awalnya tuh dari kebun kopi dulu. Nah, jadi waktu itu sekitar tahun 2016, kalau saya nggak salah itu, ada bencana longsor di daerah Pangalengan. Nah, kebetulan karena waktu itu salah satu korbannya ada dari kerabat kita, dan kita juga kebetulan lagi ada dana waktu itu, cobalah kita reboisasi hutan waktu itu. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, reboisasi hutannya ternyata supaya bisa ada nilai ekonomisnya, udahlah kita tanam pohon kopi waktu itu. Nah, kebetulan waktu sekitar tahun mulai penanaman 2016-17 itu kan masa-masa saya masih kuliah ya waktu itu. Dan maksudnya anak-anak kuliah yang nugas cari-cari coffee shop yang enak. Nah, terus saya mulai ngerasa mikir lah kayak, sayang banget ya punya kebun kopi tapi nilai ekonomisnya hanya sebatas cherry biji kopi aja gitu. Jadi dia sayang banget gitu kalau nggak punya value edit. Nah, akhirnya ya udahlah, saya juga suka WFC gitu, ngerjain itu di kafe. Terus kepikiran, ya udah deh, kenapa kita nggak bikin coffee shop aja yang sekaligus bisa menyerap hasil dari kebun tapi yang WFC-able gitu, karena waktu itu saya sempat juga kayak tempat untuk skripsi atau nugas tuh kayak, aduh yang ini kayak kurang nyaman, yang ini tapi kopinya kurang pas menurut lidah saya, ya itu dia coba bikin aja gitu, sekaligus visi besarnya itu tadi menambah value added dari si hasil dari kebun kopi tadi. Awalnya dari situ. Jadi dari awalnya juga berdasarkan kebutuhan cari-cari coffee shop juga yang mungkin yang nyaman buat PFC kayak gimana ya, akhirnya diterapin juga ke Kopi Warga. Tapi setuju sih, aku juga beberapa kali ngerekomendasiin teman-teman untuk WFC ke Kopi Warga juga. makasih WFC-able banget kan ya. Iya, bener-bener WFC-able, setiap pagi-pagi tuh enak banget sih di sana. Tapi kalau misalkan
dari nama sendiri nih Kak, kenapa akhirnya namanya Kopi Warga dan juga tadi kan apa namanya konsepnya tuh dari warga ke warga gitu. Nah itu gimana nih ceritanya? Itu tuh kita karena kan kita awalnya bingung juga sih mau ngasih nama apa ya gitu. Terus kebetulan karena si kebun kopi ini memanfaatkan warga sekitar, jadi ibaratnya warga lah Iya. warga desa gitu. Nah terus ya udah karena kopinya dari warga-warga di sana, dia namanya kopi warga. Nah, terus warga itu kan kayak ibaratnya kata apa sih ya, yang suatu komunitas atau perkumpulan kayak mungkin warga RT apa atau warga Bandung atau apa gitu kan. Jadi ya udah komunitas kita pecinta kopi yang suka kopi atau yang suka WC dan komunitas si penghasil kopi tadi gitu. Jadi akhirnya namanya kopi warga. Dan kenapa kita punya tagline dari warga untuk warga itu untuk menggambarkan simbiosis mutualisme antara warga desa dengan warga kota yang spend money untuk menghidupi warga desa di sana. Jadi ya ada terjadi simbiosis mutualisme makanya dari warga ke warga. Wah, berarti dari awal Kopi Warga ini berdiri sampai sekarang juga masih terus kolaborasi dengan warga-warga di Pangalengan juga ya. Tapi tadi menarik juga nih bahas tentang komunitas juga. Aku lihat juga di Instagramnya juga cukup aktif juga ini kayak dengan kolaborasi ya sama komunitas-komunitas. Nah itu strategi-strategi yang biasanya yang biasanya direncanakan tuh gimana nih? Kalau misalkan mungkin tips-tipsnya juga kalau misalnya kita mau kerjasama dengan komunitas itu gimana nih? Kalau dari segi komunitas sih biasanya dari pihak marketing itu kita harus incer approach misalnya komunitas mana sih yang ingin kita incer, apakah motor komunitas mobil sepeda, atau misalnya sekarang yang lagi rame kan lestari ya. Iya betul. Kalau dari kita kopi warga tuh marketingnya yang gencar ke sana. Jadi kita emang harus mendeteksi dulu nih, ini mau kemana sih arahnya kita untuk incer komunitas tersebut. Begitu Kak. Akhirnya jadi awareness juga ya buat kopi warga juga karena akhirnya mengundang komunitas-komunitas lainnya untuk datang juga ya. Betul. Tapi biasanya kalau misalnya aktiviti sama komunitas ini biasanya banyaknya apakah jadi kayak kalau misalnya lari kan jadi start atau finishnya atau mungkin ada gatheringnya atau biasanya gimana nih Kak kalau di kopi warga sendiri? Nah untuk kita sih biasanya mereka menjadi titik finishnya, entah itu dari komunitas motor, mobil, dan juga pelari itu biasanya mereka jadi titik finishnya tuh di kopi warga tersendiri. Gitu. Karena dari segi parkiran juga cukup Betul. luas juga ya. Betul. Iya. Nah tapi aku juga kadang ngeliat kopi warga juga menariknya gitu, walaupun di tengah kota tapi bisa dibilang hidden gem juga ya. Iya, itu hidden banget kita tuh. Ya kayak ternyata di tengah kota ada ada tempat ngopi juga gitu ya, masuk ke gang dikit ya. Ya unik nih konsepnya. Saking nyempilnya tuh pernah pas demo rame-rame, terus banyak orang yang mau ngamanin diri tuh. Wah. Itu dulu kesana tuh kayaknya dari bagian atasnya tuh musola. Oh iya betul. Dan galeri sih sebenarnya itu di musola galeri, artwork juga tuh di sana di lantai 2-nya. Iya. Padahal kan juga ada responnya juga betul. ya. Betul. Iya kita kerja sama galeri dulu ya. Jadi kan kalau galeri aja cuma jualan karya kan sayangnya kayak nggak ada apa ya. Ya udah orang cuma lihat karya pulang gitu. Nah, udah sama-sama galeri tersebut. Beda kita support kopinya sama karyanya. Oke. Tapi kalau misalkan dari kopi warganya sendiri sebenarnya fokus utamanya di kopinya itu sendiri ya. Betul. Kita emang fokusnya di retail sih sebenarnya. Nah, ngebahas tentang kopinya sendiri nih Kak, kalau misalkan dari Kak Fauzan sama dari Kak Hani nih ngelihat tren kopi nih sekarang kayak gimana? Ini bagus ya. Maksudnya
orang jadi mulai, kalau dulu kan zaman-zaman awal kopi warga ada kayak yang ngopi masih belum sebanyak sekarang ya. Kayak di orang yang ngopi itu kayak "Aduh, nanti sakit lambung, nanti apa maaf aku apa segala macam." Nah kalau Iya. kan ibaratnya orang yuk ngopi lah, ngopi masih ngopi gitu kayak. Jadi kayaknya tren udah berubah ke ngopi itu jadi habit orang untuk nongkrong gitu, bukan sekedar kayak mau ngopi aja gitu, tapi yang nongkrong identikalnya dengan kopi atau komunitas berkumpul identiknya dengan kopi. Cuman kalau tapi kalau dari saya pribadi sih mungkin mempelajari kan mungkin ngerasa kalau di Bandung tuh kayaknya tiap minggu ada aja coffee shop Iya, terus. Iya, betul. Nah itu bagusnya jadi kita sebagai konsumen punya banyak alternatif tempat untuk nongkrong BFC atau ngopi, tapi mungkin sisi negatifnya bagi kita yang nggak bisa mempertahankan identitas atau nggak bisa menggait pasar akhirnya tergerus juga gitu. Jadi karena kan misalnya demand itu tapi apa supply-nya terlalu banyak gitu, jadi akhirnya tarik. Nah, berarti emang satu tantangannya juga dari makin berjamurnya coffee shop di mana-mana. Nah, ini biasanya inisiatif-inisiatif yang dilakukan gimana nih, Kak? Kita sih banyak ke promo ya, betul. ya tadi Sedangkan kerjasama. kita banyak benar di promo dan juga memang kita nge-guide para influencer untuk sekarang Ya tadi sama komunitas sama tadi. Ini kan kalau misalnya kopi warga ini juga tadi memperhatikan sustainability-nya juga gitu ya, entah itu diceritakan juga gitu ya kalau konsumen. Ini sebenarnya ada impact sendiri nggak nih Kak dari branding dan yang lain-lainnya? Kalau dari branding sih mungkin kalau dari sisi ini nggak terlalu signifikan ya. Kalau dari sisi identitas branding sih itu sangat berpengaruh karena kan jadi kita punya, ya balik lagi, jadi keluarga ini ada hanya sebagai shop atau dia punya unique selling. Nah, unique sellingnya kita tadi itu eh, punya, jadi kalau konsumen kita, kamu sama aja dengan support petani lokal. ya, pertanggungjawaban hal itu gitu. Kelebihannya di kopi karena kopinya dari kebun sendiri, jadi kualitas kopi yang disajikan juga kita maintain dari mulai pemupukan, terus pemetikannya juga hanya cari yang merah yang kita petik, dan Proses cuci juga ya. ya proses cuci dan lain-lain itu dari sisi branding. Makanya ada beberapa yang mungkin konsumen udah klik dengan brandnya kopi warga dan dia udah merasakan hal yang tadi kita tawarkan tadi itu, dia beberapa customer yang dari 2018 pertama kali buka sampai sekarang tuh masih kayak tiap minggu datang terus. Kalau kita tanya kenapa sih deh kenapa sih Pak kesini terus banyak loh kopi shop baru. Saya tahu nih kopinya dari mana, saya juga udah klik nih sama rasanya, terus secara nggak langsung saya juga support penghijauan katanya. Ya itu juga jadi salah satu USP-nya juga ya kayak berarti dalam apa ya, dalam bisnis kuliner juga mungkin salah satunya yang perlu kita apa ya kedepankan juga USP-nya juga penting ya, akhirnya juga apa ya bikin orang-orang juga jadi inget sama brand kita ya. Ya jadi lebih aware, kayak maksudnya ada juga yang emang biji kopi, jadi misalnya dia suka banget sama kopi, mungkin dia idealis dengan kopi kan, pengen tahu nih ini bener nggak nih single origin dari satu daerah. Iya, banyak yang kayak gitu juga ya. Kita jual bener Pak, ini kita ke nih gitu. Bahkan Bapak kalau mau ikut, ayo kita ke kebunnya punya kopi. Iya, biasanya pecinta-pecinta kopi tuh biasanya kalau saya udah suka sama kopi juga akhirnya terus-terusan aja ya. Iya. Apalagi apa ya yang idealis kopi itu kan pasti dia apa ya lidahnya itu lebih peka gitu kayak tahu ini kopi enak atau ini ya kualitasnya. Cuman kalau untuk ya saya juga sebenarnya sama kopi
awam gitu, nggak yang sampai tahu banget sama ini karakteristiknya bagaimana gimana. Ya tetap aja kalau misalnya beli kopi itu ya pengennya itu yang kualitas giginya bagus dan enak. Karena kan itu berpengaruh juga. Ya balik lagi tadi kan saya sempat ada yang takut ngopi karena takut aku atau apa, sebenarnya berpengaruhnya dari segi kualitas biji kopinya. Kalau kopinya kurang bagus mungkin bisa menyebabkan tadi itu misalnya. Nah, Oke. Tapi kalau misalkan dari apa ya, tipsnya nih kayak kan tadi mungkin selain USP nih, dalam membangun brand bisnis kuliner itu sendiri nih, menurut Kak Fauzan dan juga Kak Hani itu apa aja nih yang perlu diperhatikan nih kalau misalnya kita membangun bisnis kuliner? bangun bisnis kuliner. Yang pertama sih kalau sepengalaman kita, apa waktu pas saya awal-awal bikin kopi warga 2017 itu yang pertama karena ya tadi terus kan jadi akhirnya secara nggak langsung saya mempelajari tempat itu, rasa tempat ini bagus karena apa, tempat ini kurang karena apa gitu. Bahkan sampai sekarang pun saya tetap saya ataupun Ojan tuh tetap suka benchmark tempat lain gitu. Misalnya kita coffee shop baru tuh pasti kita datang, kita pelajari kok viral tuh karena apa ya, dia bulan apa enaknya dari apa, kenapa orang suka tuh karena kalau mau bikin whisky ya awalnya ya tadi tadi itu jadi benchmark dulu kira-kira kebutuhan kami Mau kemana sih? ya seperti apa dan ada ruang apa nih yang belum ada di pasar butuh. Nah itu kan kita 2017 ke coffee shop terus saya di coffee shop yang cukup besar, terus ada celah apa nih yang kira-kira kurang di coffee shop, ada namanya kopi warga yang available tadi. Terus yang kedua mungkin dari sisi quality produk dan mungkin kalau segi pricing ya pentingnya benchmark itu ngecek nih harga pasar kira-kira tuh berapa nih yang masuk diterima oleh pasar, harganya range berapa gitu supaya kita kalau nentuin harga jual juga nggak seenaknya kita aja seenak jidat ya. Ini yang biasanya jadi brand juga ya. Oh ternyata range harga kopi itu dari 18.000 sampai 30.000. Nah kira-kira kita mau di mana? Kalau mau di 18.000 sesuaikan dengan misalnya budget produksinya masuk enggak. Kalau misalnya budget produksinya mau jual harga 30.000 ya sesuaikan juga dengan kualitas yang kita kasih gitu. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan atas harga tersebut. Gitu. Ini gitu sih kalau sisi tempat sih mungkin ya tadi benchmark untuk kayak kita dapetin ide konsep kira-kira yang nyaman atau yang orang suka seperti apa. Bisa juga interview karena waktu itu juga kita sebelum open itu kita kan awalnya Mbak tahu ini nggak dulu sekitar 2016-17 tuh ada di kioska di atasnya Hanamasa. Oh iya. Dulu tuh kopi warga tuh kita punya store kecil di situ kurang 3 meter, belum punya kafe. Kita tuh sebelum bikin kafe kita jualan dulu nih si kopinya, kita ada biji kopi ini dari hasil kebun, kita begini kita cek dulu respon pasarnya oke atau enggak. Kita tanya-tanya kalau kita jualan ini kira-kira suka nggak, terus kalau kita jualan produk ini menurut kakak range harganya patasnya berapa ya, sampai ketemu satu konsep diperbesarlah turun ke bawah gitu jadi kafe. Wah, menarik. Ternyata benar-benar apa ya, dari awal aja udah riset dari konsumennya juga udah wajib banget ya. Iya, riset dulu. Soalnya misalnya bikin kafe karena FOMO tapi nggak dipikirin matang nanti ya sementara 1-2 tahun udahan gitu kan sayang gitu. Terus apalagi kan kita ada kebun kopi yang harus diurus dan berumur gitu, jadi makanya harus dipikirin konsepnya gitu. Karena tahap pertama tuh tahap yang paling penting untuk masa pembelajaran sih kalau jadi sebelum kalian
atau teman-teman foodies mau mulai usaha, tahap pertama tuh diusahakan buat tahap pembelajaran deh. Jadi skalanya tuh untuk belajar, terus konsumen tuh minta reviewnya usaha dan lain-lain semacamnya. Kayak gitu. Pokoknya harus valid berdasarkan konsumen ya, jangan berdasarkan ownernya aja ya. Kayak enaknya jangan berdasarkan ownernya, tapi harus riset juga ke konsumennya ya. Tapi sebenarnya kalau konsumen dari apa ya, target market dari Kopi Warga sendiri sebenarnya tuh apa nih Kak awalnya? Apakah tiba-tiba misalkan setelah running tuh awalnya targetnya mahasiswa, misalkan ternyata pas running itu yang datang ternyata family banyaknya. Nah itu biasanya sering kejadian sih di susulnya. Nah kalau dari Kopi Warga itu sendiri gimana nih? Jadi awalnya tuh 2017 kita buka kios 3x3 jadi sebelah di kios Dago. Itu tuh kita cuman jual manual brew, itu benar-benar kopi kita giling, kopi tubruk sama Roast bean ya roast sama bean, roast bean-nya. terus cold brew. Jadi nggak ada kopi susu cantik tuh nggak ada. Espresso pun kita udah jual waktu itu. Jadi cuma benar Basic banget. cold brew aja gitu. Nah terus udah gitu bikinlah coffee shop di bawah itu, masih coba-coba idealis gitulah, kayak udah jualnya latte, americano, manual brew dan lain-lain. Nah, terus makin kesini kok pasarnya kecil banget ya, kayak segitu-segitu aja. Kalau development menu, makanya walaupun kita udah buka, kita tetap tuh kumpulin review, setiap ada yang datang kita tanyakan. Waktu itu kita pas awal-awal buka tuh masih sering ke CFD nanya, Kak, ini kopi warga, suka gak sama kopi yang gimana, nanti biar develop deh di tempat begitu dulu tuh, sampai ketemulah itu di kita tuh ada Nartos namanya, kopi susu gula aren, murah, jadi dinamain Nartos karena bahasa Sunda dari ngerti yang berarti pengertian masih kuat. Kalau misalnya kemahalan beli latte, itu kopi Nartos nih, namanya Nartos karena kita mau kamu kayak gitu. Terus makin kesini Nartos itu booming kan. Kita develop lagi kan menu-menu sejenis si kopi Nartos tadi, sampai akhirnya keluarga sekarang itu selain kopi tadi benar-benar kopi, tapi kita jual kopi-kopi cantik tapi dengan kualitas kopi bener kayak gitu. Itu kayaknya salah target market, kayaknya ini gitu. Jadi akhirnya pasti seiring berjalannya waktu kita mengikuti si kemauan pasar itu tersendiri dengan fitur yang kita pilih. Tapi kalau misalkan dilihat dari akhir-akhir ini nih Kak, pola-pola konsumen yang mungkin sekarang yang kayaknya tuh konsumen kan berubah-ubah. Nah, kalau di akhir-akhir ini tuh kayak gimana nih Kak? Konsumen ya, untuk akhir-akhir ini sih kalau menurut aku sekarang sih yang aku lihat ya di trennya kopi warga aja yang datang masih di kalangan mahasiswa. Dan juga emang karena target kita sebenarnya kan di range mahasiswa pekerja kantoran ya. Nah untuk saat ini sih masih cenderung oke sih untuk dua pasar itu, pekerja kantoran dan juga mahasiswa masih oke. Nah, kalau misalkan dari kan sekarang kopi ini kayaknya udah jadi habit banget ya. Nah dulu juga awalnya dari es kopi itu juga, akhirnya orang-orang sekarang mulai kenal sama varian kopi-kopi lainnya gitu. Nah kalau dulu kayaknya best seller dari coffee shop tuh banyak kopi susu nih. Nah kalau sekarang apakah jadi berubah gitu tiba-tiba ada ke americano atau gimana? Kan pomonya di americano ya. Itu yang lagi naik daun tuh. Lagi naik daun juga ya. Berarti katanya americano bisa bikin orang kurus katanya. Oke. Kalau misalkan dari awal nih Kak ngebangun kopi warga nih, tantangan-tantangan apa nih yang biasanya dihadapin waktu pas awal-awal bangun bisnis? Boleh. Awal-awal sih ini kan awalnya Ojen belum terlalu ribet, masih waktu itu pas awal buka tuh 6 bulan kalau nggak salah, kita tuh opening sih yang kedua itu dari 2019
Itu tadi idealis akhirnya kita masukkan ke kopi-kopi. Terus eh, waktu itu karena saya juga nggak ada di bidang FNB dan nggak pernah belajar dulu belum ada foodies nih, kalau belum ada foodies Iya. saya belajar sama foodies. Aduh, Nah, bisa aja. kayak apa ya, bener trial error itu tuh kayak bikin menu tuh kayak coba dong aku kepikiran ide begini begini begini. Kita benar-benar coba error dan benar-benar melibatkan customer yang datang. Kayak waktu itu kita bikin, itu ada yang bukan es kopi segar, itu kita sempet develop kayak bosan kayaknya kopi susu gula Coba. aren gitu, apa ya Iya. yang aneh ini, kita coba macam-macam apa ya, buah-buahan atau seger-seger gitu kita coba pairing tapi sampai ada si es kopi seger ini gitu. Nah menurut kita waktu itu oke, kita ke baik saya cobain customer accept baru kita si waktu itu, dan itu keputusan nggak bahkan kayak saya kayak apa ya, ibaratnya sales itu udahlah sales itu nomor dua gitu, yang penting ini development berjalan terus. Jadi saya pernah Um, sorry kak, agak putus-putus. Kalau di teman-teman putus-putus nggak ya? Enggak. Teman-teman mungkin boleh komen tadi suaranya putus-putus apa di aku nih? sekarang masih putus-putus ya. Sekarang udah jelas belum ya? Coba dicoba lagi aja kak. Oh iya. Mungkin teman-teman kalau misalnya suaranya putus-putus teman-teman boleh komen ya. Iya, komen. Enggak. Oh iya. Coba lupa. Oh iya, awal 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 buka ya, ya itu tadi kalau sampai akhirnya kita karena nggak pernah belajar, bukan nggak pernah belajar, maksudnya kita belajar nggak satu wadah yang mengkhususkan kita tahu nih direction itu seperti apa. Eh, jadi cuman berdasarkan baca buku, nanya-nanya gitu, terus jadi akhirnya kita memakan waktu 6 bulan untuk trial error tadi gitu. Nah, jadi justru kalau saya pribadi adanya foodies untuk teman-teman, atau maksudnya kan kita sendiri pun juga jadi ada wadah untuk belajar nih sebenarnya. Dari pas saya bikin kopi warga tuh pengen tahu dulu kenapa, maksudnya masih putus-putus, gak ya? Tadi agak hilang-hilang dikit tapi gimana ya suaranya tuh besar kecil gitu sih kak. Takutnya dari mic-nya. Ini jelas gak ya? Nah kalau pendek-pendek jelas sih kak, tapi kalau misalnya kalau kalimatnya panjang itu agak putus-putus. coba lambat. Ya, tapi kalau hobi warga perlu makan 4 bulan untuk trial error supaya hobi warga yang sekarang, karena dulu kita ada sekolah khusus untuk bisnis kuliner yang saya datengin atau saya saya minta bantuan gitu ke sekolah tersebut, ya saya pribadi bersyukur banget karena sekarang ada di situ. Bahkan saya juga kadang ikut kelas-kelasnya kayak kayaknya kan masih ada yang belum ini, masih ada yang belum apa ya, masih ada yang kurang nih, karena kan nggak ada tadi itu hanya berdasarkan ya udah langsung di lapangan gitu. Jadi kena apa ya, kalau kena ada salah ke lubang ya langsung bener-bener masuk ke lubangnya gitu. Nah kalau kita ada belajar atau ada guidance sebenarnya ini kita belajar ada lubang nih di depan, gimana cara masuk lubang tadi kayak gitu. Jadi teman-teman yang mau bisnis F&B bersyukurlah sekarang ada sekolah seperti Foodies supaya
nggak mengalami yang kita yang nggak ada mengalami gitu. Ini kita malah jadi di promosi ini. Terus kan aku maksudnya dulu nggak ada yang apa ya, nah, yang nggak ide gitu. Jadi banyak lubang yang harus saya atau tim keluarga lewatin gitu. Yang sebenarnya kalau kita ada yang ngajarin, kita tuh nggak perlu masuk ke lubang itu gitu. Jadi kita ada celah-celah yang kita nggak perlu lewatin gitu. Tapi bersyukurnya kita bisa lewatin itu, makanya sekarang Masih eksis sampai sekarang. gitu. Jadi mungkin jangan asal nyemplung juga kali ya kayak. Ya Nanti baik, akan mungkin belajar dulu. ya baiknya kita punya ilmunya dulu gitu ya. Betul. Jadi nggak cukup modal nekat aja apa gimana? Bener kan kopi warga ibaratnya kayak modal nekat Iya, aja. banget. Kopi sayang biar ada value dikit lah kopi warga, nggak ilmu F&B cek modal ya, saya biasa suka ngopi gitu. Gimana sih bikin kopi shop? Saya mah ke coffee shop ini tuh begini pakai mesin ini begini. Akhirnya bulan lah habis waktu, habis biaya segala macam untuk hal yang sebenarnya R&D Iya. nggak perlu Nggak selama perlu itu selama itu. gitu. Tapi kalau misalkan tadi tentang menunya itu sendiri nih kayak kalau misalnya di Kopi Warga itu selalu ada refreshment menu kah? Misalkan setiap 6 bulan sekali wajib ada menu apa ya, menu baru atau mungkin menu-menu yang kayak periode-periode tertentu kah? Atau request menu yang lama mungkin yang secara salesnya kurang oke gitu ya. Nah itu atau enggak mungkin lagi ada tren menu apa nih? Nah Kopi Warga juga ikutan. Nah itu gimana nih Kak kalau misalnya? Untuk tren-tren menu pasti ya kita selalu ngikutin tren yang terbaru. Dan untuk yang tadi di-mention juga, kalau menu yang nggak laku di sales gimana nih? Tentu kita pelajari ini kenapa nggak lakunya. Kalau memang dari pasar yang nggak nerima itu biasanya take out kita. Nah untuk berdasarkan kita sih kalau menu baru ya, kebetulan nih aku kalau menu baru karena traveling, jadi biasanya kita cari inspirasi juga waktu traveling. Misal kemarin aku kan waktu itu dari Vietnam nih. Lihat Vietnam tuh gimana ya kopinya, kan terkenal banget tuh kopi Vietnam. Terus waktu aku lihat, oh ternyata di Vietnam tuh kopinya gini loh. Nah sekarang aku terapin di warga, jadi tunggu aja tanggal mainnya ya keluar. Jadi apa ya, traveling nyambi cari ide bisnis ya. Karena yang tadi sempat di-mention kalau benchmarking itu sangat penting buat teman-teman yang mau buka usaha. Gitu Kak. Nah kalau misalkan dari segi sosial medianya sendiri nih Kak, atau mungkin dari segi marketingnya nih yang selama ini dijalankan sama Kopi Warga yang ternyata ini tuh berhasil gitu. Nah itu bisa di share juga nggak nih tips-tipsnya gitu? Gue sama Teh Hani deh kalau sosial media. Kalau sosial media dulu kita apa ya, tapi tidak untuk dicontoh juga sih, kita kayak hoki aja waktu itu. Mungkin tadi kita udah apa ya, mikirin si break tadi di awal dengan dari keluarga untuk keluarga. Nah terus waktu itu kebetulan ada apa ya, kerabat gitu yang ingin kopi kita ke Pak Habibie waktu itu, dan ternyata Pak biji kopi dari kopi kita gitu. Beliau datang ke sini terus cukup lama. Aku lihat di pin di Instagram. Iya itu. Terus foto-foto, terus tiba-tiba kita tuh pokoknya belum yang gimana banget sama sosial media. Terus awam banget itu waktu dulu. kita awam-awam banget gitu. Terus tiba-tiba kita post foto itu karena maksudnya ya bang aja gitu. Pak Habibie. Ya dan suka sama kopi kita. Terus tiba-tiba melejit kan kayak ternyata sosial media itu tahun 2017-an 2018. Terus sosial media oke juga nih, dulu belum ada zamannya TikTok dan masih Instagram aja gitu. Dulu TikTok tuh masih apa yang di band
Iya, yang ya itulah ya pokoknya. itulah ada pokoknya bagian apa Belum gimana semasif sekarang ya. masih sekarang. Jadi kita masih belum terlalu into dengan sosial media, masih kayak ya, upload foto-foto aja pada umumnya. Nah setelah itu eh, apa ya termasuk booming kan, tiba-tiba kita yang like-nya tadi 3, 5, 10 tiba-tiba jadi Jadi naik 1.000 banget. lebih gitu, hampir 2.000 tanpa dipromot gitu. Oh ternyata sosial media itu se-impact itu gitu. Jadi kita mulailah mikirin sosial media kira-kira kayak gimana, kita pelajarin, terus coba misalnya kita juga terima misalnya kalau misalnya tim kita yang internal kan mungkin terbatas gitu, kayak idenya mungkin segitu-segitu aja karena kita ya udah terkurung di dalam Kopi Warga. Akhirnya kita juga rekrutmen anak magang gitu dari Betul, kampus-kampus dari untuk kampus-kampus. ya kamu sekalian belajar di Kopi Warga, misalnya Mas Dan Adi investment juga. ya bisa sharing juga nih sekarang sosial media itu kayak gimana Betul. gitu. Jadi kita juga pelajari tren ada untuk sosial medianya Kopi Warga. Kayak misalnya karena sekarang ada booming TikTok, ya udah misalnya si TikTok ini yang lagi rame konten apa, kita cobalah web konten tersebut. Kita Gitu. ikuti alur. Kita sosial media tuh lebih apa ya, jadi maksudnya kayak sekarang makan kalau mau nyari tempat makan di Bandung tuh nyari ke TikTok atau ke Instagram gitu. Jadi sekarang kalau dulu mungkin saya mikirnya kalau keluarga itu harus punya website promosi, Iya, jangan dulu. itu yang penting tuh sosial medianya Betul. kayak gimana gitu, karena orang nyarinya kalau ke Instagram ke TikTok. Nah, kalau misalnya tadi kan dari sosial medianya sendiri nih Kak, kalau misalkan dari segi promosinya atau dari marketingnya nih, Kopi Warga juga kan cukup apa ya, beberapa kali juga adain promo-promo. Nah itu strategi promonya itu biasanya berdasarkan apa nih? Kalau strategi promo sih kita berdasarkan pihak internal ya tentunya, dan CEO dan TH juga itu pasti ngegarap. Misalnya bulan kemarin September apa ya promonya, coba dong kita pikirin. Nah akhirnya keluarlah September Ceria kalau di Kopi Warga namanya. Itu merupakan bundling menu dan juga promo diskon untuk menu-menu tertentu. Nah untuk yang Oktober sih masih ada ya, udah ini ya, udah beres ya. Dulu Oktober tuh yang ini loh yang bundling juga, Oktober tuh bundling juga. Nah, sekarang November nih yang kita garap. Jadi teman-teman tuh kalau mau bikin usaha itu per bulannya kalian harus apa ya? Bikinlah konten-kontennya atau ide plannernya itu mau gimana sih per bulannya. Jadi kebaca. Kadang kita untuk nentuin promo juga, misalnya kalau bundling kan itu kayak simple kan, kayak supaya ya udah orang jadi mau beli. Tapi biasanya kita untuk nentuin menu bundling atau menu apa yang didiskon, itu biasanya kita pelajarin trennya. Kalau misalnya kita mau launching produk, kita promoin produk tersebut supaya orang tertarik untuk beli. Nah, tapi kalau misalnya lagi gak ada launching produk atau misalnya lagi ya udahlah pada hari-hari pada biasanya gitu, tapi mau ada promo nih karena misalnya kita ngerasa jualan lagi agak turun apa gimana, ya udah kita keluarin promo. Nah promonya apa nih kira-kira yang mau kita keluarin, apakah hanya sekedar diskon apa gimana gitu. Kalau sekedar diskon kan kayak ya udah customer beli karena produk diskon, tapi kalau dari sisi Kopi Warga mungkin ada beberapa case, mungkin ada produk yang kurang laku, kita bundling ya, misalnya kita bandingnya produk kurang oke nih penjualannya, tapi produknya bagus, hanya orang mungkin nggak kenal. Jadi akhirnya kita bundling, jadi akhirnya produk tersebut kita bundling dengan produk yang terkenal. Nah, jadi orang mau beli produk tersebut. Jadi semuanya nggak kita udah bulan ini diskon 10%, bulan ini, tapi kita bisa bulannya dari sisi penjualan atau dari sisi produk itu seperti apa. Cuman kalau untuk banding tadi misalnya ini produk bagus tapi kurang dikenal, tapi harus terjadi penjualan gitu, akhirnya kita banding dengan produk yang bestseller. Jadi tergantung objektifnya juga ya, sebenarnya kita mau dorong apanya. Salah satunya tadi menarik sih,
akhirnya ngebanding produk yang apa ya belum kenal sama produk Udah bestsellernya dikenal. ya. Nah, tapi kalau misalkan dari kopi warga sendiri, kalau misalkan tadi kan apa namanya tantangan awal dalam membangun bisnisnya. Nah, kalau sekarang kan udah running cukup lama juga nih kak. Nah itu kan pasti stage-nya juga jadi akhirnya berubah juga. Nah kalau sekarang nih tantangan yang biasanya dihadapi saat udah cukup lama berdiri itu apa aja biasanya? Kalau tantangan sih banyak ya. Mungkin teman-teman foodies pernah dengar kalau kita bikin bisnis tuh ada umur 5 tahun. Kayak udah 5 tahun dia langsung, kayak dia tahun pertama tahun kedua tuh meroket, ketiga Tiba-tiba gini. ya tahun kelima entah itu stagnan atau menurun. Nah kopi warga itu karena udah tahun kelima berasa yang dipelajari, mungkin foodies juga pasti ngajarin tentang hal itu gitu, atau mungkin yang kuliahnya mempelajari bersinggungan dengan manajemen juga pasti pernah mendengar umur bisnis 5 tahun, setelah itu entah itu stagnan atau menurun, gimana cara kita. Nah kopi warga itu sekarang lagi mengalami hal itu, dan Betul. ternyata awalnya dulu waktu pas belajar tuh saya pikir, ah masa sih kayak gitu, ini studi dari siapa sih, kayak tahu aja bisa ngeramal masa depan kayak gitu kan. Tapi kita alamin juga sama kopi warga, setelah kita berdiri kita udah mulai mengalami yang namanya stagnan. Jadi akhirnya kita harus mikirin nih supaya ini udah 5 tahun jangan sampai turun. Betul. Setelah stagnan ini harus bisa naik lagi. Nah di antara itu yang tadi mungkin kita dengan promosi atau kita juga melibatkan kayak misalnya customer untuk survei, kayak misalnya kamu di kopi warga nih merasa apa yang kurang, apa yang berubah, terus misalnya dari sisi produk pengen pembaruan apa kayak gitu. Customer loyal kita yang udah kenal kopi warga dari dulu itu kita tanya, kita interview lah, ini menurut kamu kopi warga ini kurangnya apa supaya kita bisa perbaiki dan nggak terus-terusan terjebak di posisi yang kurang oke gitu, daripada kita turun jadi bounce back-nya mungkin ya tadi kita cari apa poin-poin apa yang harus diperbaiki oleh kopi warga yang kurang, yang mungkin ketinggalan zaman gitu ya, kita bounce back lagi gitu. Biar tetap up to date juga ya sama kebutuhan dan keinginan Selain tadi benchmark, iya yang paling, kalau benchmark kan itu mungkin yang namanya punya bisnis, atau baik itu bisnis fashion atau dia atau apapun, pasti kan kalau ada pesaing kita pelajari kan kelemahan kita, kekuatan kita apa, kalau kekuatan pesaing kita apa. Nah itu juga kita pelajari supaya di kopi warga ini tuh ketemulah kira-kira apa yang. Nah cuman yang menurut kami paling valid itu ya tadi melihat atau mewawancarai customer sendiri. Jadi dia tetap datang ke kopi warga setelah banyaknya coffee shop lain, kita tanya. Terus misalnya ada customer baru, kira-kira kalau kopi warga lagi mau datang lagi atau enggak. Terlama yang enggak lagi kopi warga, tapi kita punya kontaknya, kita coba tanya, hai kak, gimana kabarnya, bla 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 gitu. Lebih ke pendekatan personal. Betul. Iya sih. Ini juga kadang ada juga mungkin beberapa desainer yang akhirnya konsumen baru juga nggak di apa ya nggak di treat, nggak dikumpulin juga database-nya ya, kumpulin lagi konsumen baru lagi gitu. Padahal konsumen lama juga mungkin kita bisa lakukan pendekatan kayak tadi yang di sama kakaknya juga kan ya. Iya. Tapi justru kalau kita bisa customer lama itu justru kita plus, kayak kita jadi tahu kenapa dia nggak pilih tempat kita. Bisa jadi itu jadi kekurangan kita yang bisa kita baik ke depannya gitu. Jadi kita nggak kayak ya orang kopinya udah kopi warga mah udah bagus ini kok terserah mau balik atau enggak gitu. Tapi kan dalam bisnis kan maksudnya kita nggak bisa kayak gitu kan.
nggak bisa egois kemauan owner atau kemauan manajemen seperti apa. Itu kenapa ada istilah dalam bisnis itu customer adalah segala. Makanya feedback dari customer itu menurut kita penting banget gitu. Iya, ini salah satu yang perlu jadi concern juga ya kita sebagai business owner. Mungkin ini apa ya, 3 pertanyaan terakhir dari aku. Jadi buat teman-teman mungkin ada pertanyaan boleh di kolom Q&A atau juga boleh di kolom komentar ya. Kalau misalkan dari segi interiornya sendiri nih Kak, kalau misalnya aku lihat kan juga konsepnya banyak kayu gitu ya. Terus juga warm. Nah itu sebenarnya awalnya gimana ini konsepnya? Apakah ada apakah ada arti tertentu, tujuan tertentu kah gitu dari konsep yang mungkin akhirnya dibuat? Oh iya. Jadi dulu itu pas awal-awal kita bikin konsep dari warga itu, terus reboisasi hutan, itu kan konsepnya bersinggungan banget sama alam dan sekitar ya. Dan ya bisa dikatakan itu kayak salah satu gerakan apa sih, corporate social responsibility kan. Jadi akhirnya kenapa sih kopi warga ini banyak menggunakan kayu? Itu karena kayu itu salah satu bahan yang sustainable. Jadi mungkin mikirnya lah kan reboisasi hutan bukannya kayu nebang pohon atau apa, itu kan kayak berbanding apa sih, kayak tabrakan banget gitu kan konsep itu. Justru kita kayu pakai di kopi warga itu merupakan kayu-kayu olahan. Jadi kita bukan pakai kayu murni. Jadi meja di kopi warga, untuk pintu dan lain-lain itu adalah kayu olahan. Ada namanya kayu MDF. Jadi dia semacam bubuk kayu yang dipadatkan, perjualbelikan. Jadi ya sisa-sisa kayu gitu. Nah, terus untuk di dinding, mungkin bagi yang udah pernah keluarga, di dindingnya kopi warga itu ada kayak bambu gitu. Iya. Ini. Nah, itu dia juga sama, dia sustain. Jadi bambu itu kan dia punya ramah lingkungan gitu. Bahkan Paluku Bambu ini kita waktu itu order langsung ke Cianjur. Jadi ada pengrajin-pengrajin bambu di sana. Mereka suka bikin ini kalau di kampung-kampung, tahu nggak, kayak ada saung. Iya. Mana ya? Itu yang kita pakai. Jadi kan, ini sebenarnya itu mentahannya, dan juga buangan dari bambunya tersebut. Paluku tuh. Jadi dibandingkan hanya ya udah cuman jadi alas saung gitu, tempat orang duduk-duduk, di kopi warga dibikin jadi estetik, hiasan dinding. Terus di bagian atapnya kita itu coba dilihatin aja. Ini. Wah. Ya dia itu rotan juga sama, kita itu rotannya kita ambil dari Cirebon sama Kalimantan kalau nggak salah. Itu juga sama dari sisa-sisa bahan baku, ada pengrajin di sana, terus order lah ini sisa-sisanya. Kan kalau rotan tuh seratnya tebel-tebel ya, nah itu dibagi-bagi lagi supaya jadi lebih kecil, supaya bisa dapat banyak apa sih ya, banyak lembar gitu, jadi banyak lembaran. Bahkan fungsinya juga dari rotannya tuh bukan si rotannya tapi si apa ya, kulitnya yang dibuang gitu, ternyata dibuang terus ternyata bisa diolah jadi kursi gitu. Jadi konsep kopi warga yang sekarang itu selain mungkin mikirnya oh ya udah pakai kayu supaya hangat, tadi kan jual kafe yang WFH ambience-nya homey banget gitu. Ya tujuannya ke sana, tapi di sisi lain tujuannya adalah untuk memakai barang yang sustain gitu dan lingkungan. Jadi kalau sewaktu-waktu misalnya harus ada peremajaan dan di bambu yang di dinding ini harus dibuang, ya itu tidak merusak lingkungan gitu. Dia bisa diurai dengan sendirinya. Wah, keren banget sih. Kalau misalkan apa ya, sekarang juga kan lagi banyak banget apa ya, bisnis-bisnis yang akhirnya mengangkat sustainability. Nah ini kopi warga udah duluan ya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Oke. Tapi kalau misalkan kedepannya nih Kak, planningnya, mimpi besar kopi warga tuh kedepannya pengen gimana nih?
atau mungkin ada planning untuk beberapa tahun ke depan pengen ekspansi ke luar kota kah, atau yang kayak pengen membandung dulu gitu ya? Nah, gimana nih kalau dari Kopi Warga? Betul, nanti gantian aja. Kalau untuk memperluas sih tentunya kita luas untuk yang utamanya kita keluar kota dulu, yaitu tentunya di Jakarta dan juga di Bali. Nah, untuk skala kecilnya kan sekarang lagi rame banget nih kopi yang di sepeda gitu. Oh iya, Nah, iya, itu, iya. nah kita tuh mau coba develop untuk ke situ karena di Bandung kan masih jarang banget ya, Iya, betul. dan di Jakarta. Tapi lucunya itu, jadi waktu pas awal bikin Kopi Warga itu kita emang punya 3 segmentasi bisnis karena kopi dari kebun itu kan harganya nggak semuanya bagus ya. Jadi ada grade A, grade B, grade C. Nah, tadinya rencananya bisnis Kopi Warga itu juga pengennya begitu. Jadi ada grade A, grade B, grade C. Grade A mungkin coffee shop ini mungkin dengan harga HP, mungkin grade B-nya takeaway gitu, dan yang grade C-nya mungkin jauh lebih murah harga jualnya itu yang tadi pakai sepeda. Jadi sepeda itu sebenarnya kita udah rancang itu dari 2018. Tapi sayangnya kan waktu itu kita baru buka tiba-tiba kena COVID kan Iya. 2019 akhir. Jadi akhirnya kita fokusnya nggak dengan 3. Jadi kita fokus gimana caranya pertahankan si Kopi Warga yang ada ini supaya jangan tutup deh, maksudnya fight deh selama COVID gitu. Soalnya sayang banget baru buka 6 bulan terus COVID. Iya, itu benar-benar Sayang banget gitu. Iya. Kita fight. Jadi begitu waktu itu. Semoga semuanya lancar-lancar ya persiapannya, dan bisa bisa semakin luas lagi nih warga-warganya untuk ngopi di Kopi Warga. Oke, mungkin aku mau lanjut ke Q&A ya Kak ya. Boleh. Ini ada dari WLDNN 80 Wildan mungkin ya. Dari Kak Wildan nih Kak, kalau dari Kopi Warga udah coba mengintegrasikan teknologi buat meningkatkan efisiensi operasional belum nih? Dan nambah customer experience juga. Kalau Kakak gimana nih soal penggunaan teknologi sendiri? Teknologi mah iya sih, kalau teknologi kita belum yang terlalu masif ya. Betul. Mungkin teknologi mungkin bisa bersinggungan dengan customer experience itu yang buat di meja masing-masing. Itu kan sebenarnya customer banget. Nah, itu di Kopi Warga kita belum lakuin karena mungkin waktu itu pertimbangan kita kan konsepnya masih coffee shop ya, jadi orang datang duduk gitu. Kita ngerasa belum butuh teknologi tersebut. Tapi kalau teknologi kayak POS itu udah pasti, POS yang terintegrasi dengan stok itu kita pakai. Terus misalnya Meta Ads paling. Ya termasuk teknologi ya. Kita juga pakai. Terus misalnya kayak absensi kita udah pakai teknologi. Mungkin saya juga lagi coba mempelajari apa itu Odo. Jadi mungkin teman-teman yang bersinggungan ini pernah dengar apa itu Odo. Jadi Odo mereka kayak punya sistem atau software IT yang bisa mendukung bisnis F&B. Itu juga saya lagi coba pelajari, baik itu POS, absensi juga mereka bisa gitu, praktis mungkin pakai barcode atau apa gitu. Nanti pasti bakal bersinggungan dengan teknologi dan pengembangan teknologi. Tapi pengembangan kalah teknologi itu nggak kita semata pakai, tapi kita pelajarin kita perlunya apa sih gitu. Bisa masuk di mana? Yang sesuai dengan kebutuhan di Kopi Warga tentunya. Oh, itu lagi AI. Oke, ini aku langsung ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Tondi.
Kak boleh bagi tipsnya nggak nih untuk menetapkan harga menu yang kompetitif tapi tetap menguntungkan? Sekarang kan persaingan makin tinggi, terus juga harga bahan bakunya makin tinggi juga. Oh, yang harga ya, tapi sempet baca juga sih. Kalau harga sih sempet disinggung ya, apa, awal-awal kita, misalnya kita awalnya balik ke contohnya yang kenapa kita kan Iya. buat kopi susu gula aren. Nah, terus kita eh, jenis yang punya menu seperti itu dan mereka jual harganya berapa. Nah, dengan harga yang mereka jual tuh market accept. Nah, berarti kita ada jual menu tersebut harganya ini berapa? Misalnya dari 18 sampai 30.000 tadi. Nah, terus di menu kita itu harganya kita hitunglah kira-kira biaya berapa dari Indonesia berapa, terus bahan-bahan pendukung lainnya berapa, barulah ketemu biaya operasional apa segala macam. Mulai kita misalnya harga 25.000. Oh, ini 25.000. 25.000 itu masih masuk range harga yang diterima oleh pasar tadi. Betul. Nah, kalau balik lagi ke bahan baku kan sekarang naik semua kan, segala macam. Terus sama kita juga ngalamin kayak ya, tadi 25.000, misalnya awalnya harga susu dulu per liternya merek X itu 18.000 gitu per liter, tiba-tiba sekarang harus 19.000 gitu. Tapi kan kita dari sisi apa ya, dari sisi Bisnis ya lah. dari sisi bisnis nggak bisa semerta-merta tiba-tiba naikin harga. Nah, dari awal nentuin harga kita ada barrier kayak oke, kalau misalnya bahan baku udah naik misalnya 15% gitu, itu udah nggak bisa cover, itu harus naik harga. Nah, biasanya kita nggak langsung naikin harga. Jadi kita sounding dulu nih, misalnya eh, kayak kan kira-kira minggu depan naik harga. Jadi kita tis dulu gitu, nggak tiba-tiba langsung gitu. Tapi mungkin nggak naikin harganya juga nggak langsung, misalnya bahan baku juga nggak langsung semuanya naik kan. Jadi kita mungkin ada barrier tertentu di mana kita udah nggak bisa cover dan harus naik harga, dan cara harganya lebih diperhalus lah gitu. Jadi masih apa ya, masih aba-aba dulu lah gitu. Terancam. Terutama ke datang itu kan pasti kalau tiba-tiba naik harga kan kaget. Iya, betul. Ini benar-benar apa ya, dilemanya pebisnis kuliner ya. Biasanya kalau harga, kalau kita turunin juga apa ya, bakal berimpact juga ya yang akhirnya yang awalnya datang nih, pas naik kan biasanya jadi pada pindah gitu ya, akhirnya jangan sampai Ya, juga ya. tapi ya tadi sih pasti semua yang bisa, tapi pasti gimana tiba-tiba bahan baku Tiba-tiba naik naik. roket itu kan eh, intinya gimana ya, kita pasti sebagai business owner pasti punya hitungan matematis sampai mana kita bisa mengcover dan kapan kita harus sebagai saran kan juga kan pasti selain owner saya juga customer gitu. Nah, memposisikan saya itu, saya nggak mau saya tiba-tiba datang ke coffee shop yang biasanya saya rutin datang dan tiba-tiba naik tanpa buat, apalagi itu menu yang saya suka gitu. Iya, biasanya menu-menu favorit yang itu ternyata bahan bakunya. Iya, jadi pasti kita pasti tahu lah kapan kita harus naikin. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Kak Irna. Kak, kalau misalnya sekarang di Kopi Warga ada berapa orang timnya? Boleh di-share nggak nih tipsnya buat cara komunikasi nih ke tim dan cara bangun culture perusahaan gimana ya? Apalagi nih mostly timnya itu kan beda generasi. Gimana? Uh, kita tuh sekarang ada sekitar 28 orang. 28
buat cabang. Jadi kita di TB, satu di Kopi Warga yang Dago. Nah, sekarang itu emang kerasa sih maksudnya, eh, perbedaan umur itu berasa. Karyawan lama yang mungkin sekarang umurnya udah 29, 28 sama karyawan-karyawan. Jaringannya keputus ya? Sorry, Jaringannya keputus nih Kak. tadi ngelag ya? Iya. Sekarang udah aman, udah aman. Nah, perbedaan umur itu tuh biasanya kita selalu adain weekly meeting. Betul. Nah, ya setiap minggu weekly meeting itu untuk kayak selain mencocokkan isi itu kita sambil kali kira-kira selama 1 minggu ke belakang itu ada permasalahan apa yang dihadapi oleh tim kita. Terus selain itu untuk masalah yang internal gitu kayak ada gap komunikasi itu juga sering banget kejadian di tempat. Misalnya ada yang tersinggung sama temennya gitu. Nah, itu biasanya kita kalau kalau misalnya itu masih bisa diselesaikan, tapi biasanya leadernya. Karena kalau di barista ada leadernya, kalau di dapur ada leader. Nah, tapi kalau misalnya mereka nggak bisa menyelesaikan, biasanya kita ada one on one. Jadi itu kita tahulah masalahnya di mana dengan si pegawai itu satu persatu supaya kita dapat insight dari misalnya si A dan si B ini masalah atau di hubungan kerja komunikasi kurang baik, kita panggil si A sendiri, kita panggil si B sendiri sampai kita olah lah, oh ternyata permasalahannya ini, masalahnya adalah kita ketemukan dan kita dari manajemen memediasikan ini. Jadi kita enggak, karena maksudnya kalau ada masalah ketika diselesaikan tuh pasti mengganggu lingkungan kerja dan takutnya jadi berpengaruh ke teman-temannya yang lain kayak kan pasti sama jadi influence ya. Ya takutnya menginfluence. Jadi akhirnya kalau kita tahu ada masalah itu pasti kita selesaikan, mungkin salah satunya dengan sama karyawan tadi. Dan itu juga story juga untuk manajemen, misalnya kadang kita minta tolong sama pihak lain gitu, misalnya di luar kita berdua gitu, misalnya one on one dengan karyawan, barangkali mereka ada unek-unek ke manajemen yang nggak bisa mereka sampaikan, tapi bisa disampaikan ke pihak ketiga. Kira-kira masalahnya di mana? Gitu. Jadi komunikasi sih paling penting untuk Semuanya komunikasi ya. Yang itu paling penting, baik dari manajemen ke karyawan ke nggak cuma dari hubungan aja, tapi ya, soal karyawan juga perlu komunikasi ya. Kalau punya pacar komunikasi nggak baik juga berantem terus. Gitu. Komunikasi intinya. Komunikasi kuncinya. Oke, Kak Hani, Kak Fauzan, kayaknya ini kita juga udah sejam lebih ya ternyata. Tadi kita ngobrol banyak banget. Dan tadi sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan juga ya, tapi karena waktunya mungkin terbatas juga, nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya, boleh langsung ke Kak Hani. Tadi ke Instagramnya apa Kak? Saya aja Hanifah. Saya Kak Fauzan juga. Yeah. Atau mungkin DM ke Kopi Warga juga boleh ya. Boleh. Oke, nanti teman-teman mungkin yang mau mungkin ngobrol-ngobrol ya, tanya-tanya lebih lanjut juga boleh langsung DM atau langsung datang ke Kopi Warga, boleh banget ya Kak ya. Oke, nanti mungkin aku mau minta closing statement-nya, tapi sambil nunggu nih aku mau sampaikan beberapa informasi tadi di awal dulu ya Kak. Oke. Teman-teman Foodies nih, seperti yang udah tadi disampaikan di awal ya, Foodies juga bakalan bagi-bagi voucher belajar buat 5 orang pembeli pertama akan dapat voucher belajar senilai Rp100.000 ya masing-masingnya untuk kelas e-course, kelas wow factor dan juga roket kansas dan omset bisnis kuliner. Nah, teman-teman bisa langsung chat aja ke WhatsApp-nya Foodies di 0811 2009 7974 atau DM di Instagramnya ya. Nah,
kita juga bakalan ada kelas terdekat nih, ada Scale Up Kuliner Batch ke-12. Ini kelas reguler terakhir ya. Ini ada di tanggal 3 sampai 5 Desember 2024 ya. Ini bakal seru banget nih kalau kemarin kita ketemu sama foundernya dari Haus, terus juga dari Sambal Bakar, terus juga dari Jabarano Coffee. Nah, kalau sekarang nanti kita akan ketemu sama owner dari kopi Toko Tuku, terus juga ada warung stick dan juga sports Mikari. Pokoknya bakalan seru banget kegiatannya di 3 sampai 5 Desember, ngebahas mengenai growth dan juga profitability strategi. Nah, ini juga bakalan ada harga khusus ya buat teman-teman. Jadi boleh langsung DM ke Instagram atau juga boleh di kontak lagi nih Foodsnya di 0811 2009 7974. Oke. Halo Kak Fauzan, Kak Hani. Hai, Oke. Mungkin boleh closing statement-nya ini Kak untuk menutup IG Live sore hari ini. Boleh. Dua-duanya lah. Oh iya. Kalau dari saya sih buat teman-teman yang mau mulai bisnis, jangan takut. Selama tadi perbekalan yang udah saya ceritain di awal itu dilakuin sama teman-teman, semoga bisa jadi bahan belajar. Dan buat teman-teman juga yang udah mulai bisnis atau lagi mau mulai bisnis, selain yang tadi udah saya ceritain, bisa belajar juga tuh di Foodies yang dulu saya nggak dapat itu pasti bakal membantu banget supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita udah tahu nih mitigasinya gimana. Dan jangan lelah untuk belajar sih, karena bisnis F&B itu ups and down-nya dan fluktuatif banget lah itu pasti. Makanya harus banyak belajar. Oke, ini dari aku sih closingnya, teman-teman jangan takut belajar juga ya, sama banyakin kalau kalian mau bikin usaha tuh utamanya selalu interview konsumen. Kalian selalu harus minta review buat pembelajaran kliennya juga, dan juga harus perbanyak insight-insight baru sih Kak, sosial media, terus juga di internet kan banyak banget nih wawasan baru. Jadi kalian harus melek juga lah di inovasi dan juga di media sosialnya. Oke. Terima kasih banyak Kak Hani, Kak Fauzan udah menyempatkan sharing sore hari ini. Makasih banyak, ditunggu main-mainnya loh Kak Foodies. Iya siap, pengen banget. Yang di Dago itu kan yang deket BCA itu ya kesananya ya. Nah, sekarang kita udah pindah ke Menari Asia Afrika sih Kak. Di Asia Afrika. Oh iya. Kita kontak-kontakan. Siap, kita juga nanti tim Foodies kawan-kawan main-main ke sana kali ya. Ya, siap. Kita ngobrol-ngobrol. Oke. Terima kasih banyak nih sahabat Foodies juga yang udah nonton. Semoga tadi banyak banget insight yang bisa diambil ya. Nah, nanti yang mungkin belum tadi joinnya tengah-tengah atau mungkin baru join, boleh nanti nonton replaynya di Instagramnya Foodies atau di YouTube-nya Foodies di Foodies Channel ya teman-teman. Sebelum ditutup mungkin kita boleh foto bareng dulu nih, foto online dulu ya. Oke, kita foto dulu, aku hitung ya. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Kak Ega, semoga sukses terus Kopi Warga. Terus tadi rencana-rencana kedepannya juga dilancarkan. Sampai ketemu lagi, terima kasih juga sahabat Foodies. Sampai ketemu di Foodies and Sharing berikutnya. Selamat sore. Sore. Foodies Kuliner Indonesia.